yang pakai bahasa Inggris, ada yang enggak. Pakai joki yang enggak lah, ngetik sendiri. Itu skripnya nggak banyak kayak orang itu. Cuman berapa ya? Aku tuh ngetik itu 10 lembar lah. Aku Pemirsa silat RCTI, jagat hiburan tak pernah luput dari kisah dan kasus yang menghebohkan publik hingga viral di media sosial. Mulai dari mitos anak pertama perempuan mirip ayahnya, justru tak berlaku dengan Denny Sumargo karena Baby Briel lebih mirip Olivia Allan. Lalu bagaimana dengan Irfan Hakim yang harus menonton diam-diam saat Aisyah putri sulungnya berlaga di ajang PON 2024 di cabang olahraga berkuda? Apa alasannya? Mitos anak pertama perempuan mirip ayahnya justru tak berlaku dengan Denny Sumargo karena Baby Briel lebih mirip Olivia Allan. Yang pertama ada Denny Sumargo, sang pebasket sombong yang kini sedang sibuk menjadi ayah baru. Sehingga selain bekerja, Denny juga membantu Olivia, sang istri, menidurkan bahkan memberi susu untuk Briel, sang putri. Namun uniknya, Denny justru senang jika Briel lebih mirip sang istri daripada dirinya. Tak seperti mitos pada umumnya, jika anak pertama adalah perempuan, biasanya lebih mirip ayahnya. Bahkan netizen pun sampai berkomentar dengan nada bertanya kepada Densu bagaimana dirinya harus menghadapi dua Ci Olive sekaligus. Lo nggak ngeliat keriput gue nambah. Tulis Densu. Lewat Briel putrinya pula, Olivia membuat sebuah video khusus untuk mengingatkan Denny Sumargo betapa sebelum melahirkan Briel, Olivia memiliki penampilan super cantik dengan tubuh langsing paripurna, sehingga layak untuk diperjuangkan kebahagiaannya sebagai istri oleh Denny Sumargo. Kamu dia putih, kamu hitam. Gue waktu kecil begini. Oh, kalau aku udah pasti begini. Kan dia mirip Dulu aku. gue waktu kecil begini bentuknya. Ntar dia gede paling ada jenggotnya. Udah bisa ngoceh babynya. Udah bisa ngoceh, udah bisa digangguin sama bapaknya. Iya. Respon gitu ya Bang? Udah bisa ngerespon, terus udah mulai menunjukkan hal-hal baru sih. Rayakan anniversary pernikahan ke-10 tahun, Fitri Tropika dan suami gelar pesta pernikahan dengan adat Sunda. Kalau Denny Sumargo berusaha total membahagiakan istri, artis Fitri Tropika justru berusaha membahagiakan Irfan Hanafi, sang suami, di ulang tahun ke-10 pernikahannya dengan usaha yang tak main-main. Bagaimana tidak, berniat memberikan kejutan, Fitri menggelar pesta pernikahan yang persis sama seperti pesta pernikahannya dulu saat menikah dengan sang suami. Uniknya, Fitri bahkan menjahili Irfan untuk menghadiri pesta peringatan pernikahannya sendiri dengan memberikan job palsu agar Irfan, sang suami, menari di pesta arisan para sosialita kaya. Pasalnya, tak banyak yang tahu jika Irfan tak hanya sekedar hobi ngedance, tapi juga sering menari bersama teman-temannya hingga membentuk grup dance The Baciper. Maka betapa kagetnya Irfan ketika memasuki gedung dengan sigap hendak menari energik, tapi yang ada justru Fitri bersama anak-anaknya mengenakan busana pengantin khas Jawa Barat. Jadi hari ini suami aku tuh taunya Baciper diundang off air di pernikahan bunda-bunda sosialita kaya. Jadi dia tuh nanti taunya masuk gedung itu akan dipresent Baciper tanpa dia tahu kalau sebenarnya aku sudah menyiapkan resepsi bersama keluarga. Saya sih nggak tahu ya, ini kan yang bikin Fitri ya sama teman-teman. Jadi kayak tadi pas masuk tuh kaget, kirain saya ada off air kan, biasanya sama Baciper kan. Emang mau ngeramein acara
gitu. Rupanya acara saya. Kita bikin resepsi pernikahan yang dekornya aja tuh semuanya nuansanya mirip kayak pernikahan kita 10 tahun yang lalu. Irfan Hakim yang harus menonton diam-diam saat Aisyah putri sulungnya berlaga di ajang PON 2024 di cabang olahraga berkuda. Berbeda dengan Fitri Tropika, artis Irfan Hakim justru sedang bahagia dan bangga. Pasalnya, Aisyah sang putri sulung sukses terpilih sebagai atlet berkuda mewakili DKI Jakarta untuk bertanding di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Sumatera Utara. Dan yang lebih lucunya lagi, justru Irfan Hakim dilarang putrinya menonton langsung karena ia bisa tegang jika ditonton sang ayah saat bertanding. Lalu benarkah Irfan pun diam-diam tetap menonton? Halo warga Jakarta, aku Aisyah Hakim dari cabang olahraga berkuda equestrian. Pekan Olahraga Nasional tahun 2024, jangan lupa dukung saya ya. Jakarta menang, Jakarta menang, sukses Jakarta untuk Indonesia. Gue harus ke sana sih, pengennya nonton secara langsung karena kan momen besar juga PON loh gitu. Ya kalau misal pun nonton juga mungkin gue akan sembunyi-sembunyi. Kayaknya sih gue berangkatnya juga akan ngumpet-ngumpet dari Aisyah, mungkin seperti itu. Tapi Aisyah itu paling deg-degan kalau ayahnya nonton. Jadi kalau ayahnya hadir pertandingan itu, Jalu juga seperti itu. Jadi mereka tuh suka panik karena bapaknya tuh suka terlalu banyak suka banyak petuahnya. Ya pokoknya buat Aisyah, ayo tunjukkan kamu memang mampu dan juga layak dipercaya dan bawa medali emas untuk DKI Jakarta di PON kali ini. Chris rela melawan lelah demi mendampingi istri menonton konser bintang idolanya. Jika Irfan Hakim berjuang demi putrinya, maka lain halnya dengan artis Christiana Baharudin yang mati-matian berusaha membahagiakan Siti Badriah sang istri. Buktinya, meski sibuk dengan jadwal syuting stripping yang padat di Cinta Berakhir Bahagia, Chris rela melawan lelah demi mendampingi istri menonton konser bintang idolanya. Sehingga meski belum tidur karena harus syuting dari subuh, tapi Chris berusaha keras agar bisa datang bersama-sama istri ke konser yang penuh drama. Alih-alih kehilangan kesabaran dan emosi karena lelah, Chris yang wajahnya terlihat lelah bahkan masih setia membawakan kipas angin mini portable agar sang istri nyaman saat menonton konser. Happy lah, alhamdulillah happy, senang. bisa masih menjalani sampai sekarang dari awal, masih bisa sama-sama, masih sama aja, nggak berubah. Nggak, jangan sampai lah. Iyalah, happy lah, intinya lah. mah saling support satu sama lain. Baru saja lulus sarjana, Dinar Candy langsung dituding pakai joki karena berhasil skripsi dalam 1 bulan. Sementara itu, artis Dinar Candy justru ditempa cobaan pahit bertubi-tubi. Bagaimana tidak, akhir-akhir ini Dinar ramai jadi bulan-bulanan aksi nyinyir dan komentar julid netizen yang meragukan keabsahan gelar sarjananya. Bahkan nama Dinar mencuat viral, bukan karena prestasi, tapi dituding netizen mengajukan skripsi yang tak ditulis sendiri karena menggunakan jasa joki skripsi. Tapi yang paling membuat hati Dinar Candy semakin ambiar adalah carut-marut kasusnya dengan Koapek. Pasalnya, sudah 3 bulan ini Dinar terus-menerus menuai demo bahkan konon teror terkait kerjasama bisnisnya dengan Koapek. Tembok ketabahan Dinar pun pecah, sehingga khusus di hadapan tim silet, Dinar mengaku sedang mengalami masalah mental health. Tak ingin berlarut-larut tertekan, Dinar pun serius menggandeng pengacara untuk mengatasi masalahnya dengan Koapek.
Jadi masalah skripsi aku tuh memang judulnya tuh sempat aku ubah-ubah. Jadi ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang enggak. Pakai joki yang enggak lah, ngetik sendiri. Itu skripsinya nggak banyak kayak orang itu. Cuman berapa ya? Aku tuh ngetik itu 10 lembar lah. Aku nggak tahu ya, kalian mungkin bisa lihat tatapan mata aku kosong segala macam. Itu tuh kayak hati aku tuh nggak tahu kenapa berat gitu. Aku tuh padahal aku tuh mencoba buat ayo Dinar, bisa kamu tuh ngelewatin ini, tapi merasa karena tertekan 3 bulan lah Bang aku ditekan seperti itu. Laki-laki bayar masa untuk demo untuk seorang Dinar yang seorang perempuan perempuan segini di demo orang begitu banyak. Saya pastikan bahwa kami akan all out buat dia.